selamat pagi semuanya. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau izinkan kami Bapa untuk bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami Bapa, memulaikan ibadah ini Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan beri untuk kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kami menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Kami mau menghampiri tahta kasih-Nya Tuhan. Katakan, ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku
Tuhan Kau berikan untuk kami Bapa. Kami siap untuk bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan. Pagi hari ini saya percaya dimanapun kita berada kita bersuka cita, amin. Amin. Yo yang mau nari buat Tuhan, kita mau lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita sama-sama menari buat Tuhan. Amin. Haleluya. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku.
Shalom, selamat datang di GKS Altira Sunter. Kami mengundang saudara dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah secara onsite dan live streaming melalui channel YouTube GKS Altira Sunter. Kami juga mengadakan ibadah anak sekolah minggu setiap minggunya di GKS Altira Sunter pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat bergabung bersama kami dalam jam doa yang diadakan setiap Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKS Altira Sunter. Saat ini waktu yang baik bila saudara ingin menabur persembahan dan juga perpuluhan. Anda dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening di bawah ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kami, Instagram GKS_Altira Sunter, YouTube GKS Altira Sunter, serta Facebook Gereja Kemuliaan Sion Altira. Bila Anda membutuhkan pelayanan atau ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan di gereja ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon berikut. Terima kasih atas kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati. Katakan roh-Mu yang hidup memenuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Amin.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman kebenaran dari-Mu Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sedang memasuki satu peristiwa peringatan tentang hari-hari terakhir ketika Yesus ada di muka bumi ini, di dalam Dia melayani untuk umat manusia sesuai dengan misi Bapa di sorga. Dan untuk itu saya ingin mengajak kita semua akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema kita pada hari ini di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Kita akan mulai ayat ini. Bapak Ibu, kita sama-sama memperhatikan ayat demi ayat untuk kita bisa menyimak dengan baik. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Dan ayat yang ke-9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji nama Tuhan. Diberkati setiap orang yang mencamkan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah semata-mata satu hari diperingati sebagai hari besar saja. Kita bersyukur kalau negara dan bangsa yang kita cintai, yaitu di mana kita lahir dan dibesarkan, yaitu Indonesia, memberikan kesempatan kepada kita menjadikan satu hari raya atau hari besar, di mana hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga menjadikan hari libur bagi hari libur nasional. Saya percaya Bapak Ibu, ini bukan sekedar hari libur biasa bagi umat Kristen, tetapi ini merupakan satu hal yang penting bagi setiap umat Kristen, khususnya pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mau mengikuti menjadi murid Kristus, untuk mengerti dan memahami apa tujuan Yesus naik ke sorga. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga merupakan salah satu kejadian yang penting di dalam urutan pelayanan Yesus selama ada di muka bumi. Tentunya kita mengerti ada 4 kejadian yang tercatat dalam Alkitab yang Anda dan saya tidak semestinya harus mengabaikannya. Tentu yang pertama tentang kelahiran Kristus yang kita kenal dengan hari raya Natal, ya, yang kita rayakan setiap hari Desember untuk seluruh dunia. Dan merupakan satu peristiwa yang tercatat juga luar biasa ketika kelahiran Yesus Kristus, di mana menggemparkan para gembala, bukan hanya para gembala, tetapi juga kepada Raja Herodes yang memerintah pada saat itu. Dan kemudian juga bagaimana kita mengerti selama Yesus ada di dunia selama 33,5 tahun, dan dia harus mati di kayu salib yang terkenal dengan hari Jumat Agung, di mana kematian Tuhan Yesus Kristus yang merupakan makna bagi kita adalah Yesus telah mati untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Bagi yang percaya kepadanya, tentunya menerima janji keselamatan. Dan yang berikutnya, hari ketiga setelah kematian Yesus Kristus, yang dikenal dengan hari Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu merupakan juga hari kemenangan atas maut, atas dosa, yang semestinya manusia harus dihukum dan harus binasa akibat dari dosa yang telah mencoreng atau menghilangkan kemuliaan Tuhan dalam hidup manusia.
telah Yesus lakukan dengan sempurna dengan kebangkitannya, bahwa maut itu tidak menguasai lagi bagi setiap manusia yang tentunya yang menerima dan percaya kepada Dia. Dan hal yang keempat yang hari ini kita sama-sama merayakannya, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini berbicara tentang keilahian Allah yang sempurna, bukan berarti yang sebelum-sebelumnya tidak sempurna, tetapi merupakan puncak, di mana pembuktian bahwa Yesus bukan sekedar anak manusia biasa, dan Yesus bukan sekedar guru, bukan sekedar nabi, tetapi sungguh dialah Allah, dan Dia telah kembali kepada kemuliaan sorgawi, keberadaannya di mana Dia datang. Dan kemuliaan Allah menyelubungi pelayanan Yesus selama 40 hari di muka bumi. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan dirinya ke beberapa muridnya. Dalam Kisah Rasul pasal ketiga dan Matius 28 ayat 9 dan 10 dicatat di sana bagaimana Yesus ketika di makam Dia berjumpa dengan wanita yang mengasihi Dia. Dan kemudian dalam Lukas pasal 24 kita tahu bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika mereka dalam keadaan takut, Yesus datang di tengah-tengah mereka dalam perhimpunan, di mana di rumah dalam keadaan terkunci pintunya, tetapi Yesus hadir di sana. Bukan hanya 2 kali, tetapi hal yang ketiga, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 dicatat di sana, Yesus menampakkan diri juga kepada 500 orang lainnya, yang menyatakan bahwa Dia bukan sekedar mati dan bukan sekedar bangkit, tapi Dia kembali mengingatkan siapa Dia. Dan selama 40 hari Yesus mengajarkan hal yang penting juga tentang pengajaran kerajaan Allah. Itu dicatat semua dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu sekali dalam Tuhan, 40 hari setelah kebangkitannya dan murid-muridnya murid Yesus pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Ada satu peristiwa yang penting sebelum Yesus naik terangkat ke sorga, di mana Yesus berjanji bahwa akan meminta kepada Bapa untuk menantikan janjinya, yaitu menerima Roh Kudus. Dan ketika Dia menjanjikan dan mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem, dan kemudian kita tahu Yesus kemudian terangkat ke sorga. Dan tentunya hal ini sangat menarik untuk kita dalami. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yesus naik ke sorga tentunya bukan sekedar kemudian berpisah, kemudian meninggalkan umatnya, meninggalkan murid-murid yang dikasih pada saat itu, dan juga pada saat sekarang Anda dan saya yang mengikuti dengan setia sebagai umat Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai sebutan secara umum. Bapak Ibu dalam Tuhan, apa makna atau apa tujuan atau keuntungan bagi kita ketika kita mengerti tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Bapak Ibu dalam Tuhan, Alkitab kita dengan jelas bahwa Yesus datang dan Dia melakukan tugasnya sebagaimana apa yang Bapa di surga nyatakan di dalam kehidupannya Dia. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu yang kasih Tuhan, umat yang kasih, untuk mengerti dengan baik tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, tentunya ini menggambarkan tentang bagaimana perjalanan akhir di dalam nubuatan demi nubuatan dalam perjanjian lama itu tergenapi sejak kelahirannya, tentang pelayanannya, tentang pengorbanannya, tentang kematiannya, dan bahkan pelayanan demi pelayanan, bahkan dicatat sampai kematian, cara kematiannya. Dalam perjanjian lama itu semua tertulis dan sampai pada kebangkitannya. Tuhan Yesus Kristus menggenapi nubuatan demi nubuatan dalam perjanjian lama. Dan salah satunya yang dinyatakan bahwa manusia harus diselamatkan dengan domba Paskah. Dan domba Paskah itu adalah pribadi Yesus. Dan pribadi Yesus itu bukan sekedar manusia biasa, tetapi bahkan Dia disebutkan dengan anak Allah. Bapak Ibu salam Tuhan, dan keberadaannya Dia betul-betul sebagai anak Allah. Tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga adalah satu-satunya menggenapi bahwa dirinya Dia kembali ke sorga. Dia kembali, bukan Dia datang, tapi Dia kembali, karena memang asalnya dari di sana, dan Dia adalah pemilik sorga, dan Dia adalah pemilik dunia ini. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dan kita bisa nikmati tentang kenaikan Yesus ke sorga, yaitu apa? Dia datang ke sorga bukan untuk berdiam diri,
untuk menyampaikan hasil kepada Bapa di surga tentang apa yang dia sudah kerjakan selama ada di muka bumi. Tetapi ada satu tugas atau pekerjaan yang Yesus masih kerjakan, yaitu apa? Dia menyediakan tempat bagi pengikut-pengikutnya yang rindu untuk bersama dengan dia di dalam kekalan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang kedua, dia katakan bahwa anak manusia itu kembali ke sorga. Untuk apa? Untuk dia akan mempersiapkan tempat bagi setiap murid-muridnya. Dia mempersiapkan kepada mereka yang setia, yang mengasihi dia sampai akhir. Yang tentunya itulah apa yang Yesus kerjakan untuk Anda dan saya yang senantiasa menantikan tentang penggenapan demi penggenapan janji Tuhan. Bukan saja ketika kita ada di dunia ini, tetapi ketika kita menutup mata di muka bumi dan kita melihat akan janji Tuhan, yaitu dalam kekekalan, dan kita ketika kita ada bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sedang menyiapkan tempat bagi Anda dan saya. Hal yang berikutnya, hal yang ketiga, kalau kita pelajari tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tentunya adalah apa? Yang ketiga, tugas Bapa di surga kepada Yesus sudah berakhir, tetapi tugas di dunia ini masih ada. Pekerjaan Allah masih ada yang harus dikerjakan. Oleh siapa? Oleh gereja Tuhan. Oleh setiap murid-murid Kristus. Setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Anda dan saya bukan saja menantikan penggenapan akan berkat janji Tuhan, tetapi juga melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu, Lukas pasal yang ke-24 dicatat dengan jelas bahwa Yesus bagaimana kemudian membawa mereka keluar ketika saat terakhir, dan kemudian dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, ia berpisah bersama dengan murid-murid yang tercengang melihat Yesus dan terangkat ke sorga. Dan sebelumnya Yesus memerintahkan, dia katakan, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku, ajarkan, baptiskanlah, dan jadikan mereka untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi murid Kristus, dan bukan hanya sebagai murid Kristus, dia menjalankan setiap perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, tugas Bapa di surga, Yesus sudah kerjakan. Dan pekerjaan yang ada di muka bumi ini merupakan tugas Anda dan saya. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, hal yang Anda dan saya harus mengerti hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada tugas yang Anda dan saya kerjakan. Bukan sekedar tugas sehari-hari Anda sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Anda bukan saja bekerja untuk mencari nafkah kehidupan keluarga Anda. Anda bukan saja bekerja untuk cita-cita yang Anda akan penuhi. Anda melakukan seluruh kegiatan Anda, bukan semata-mata untuk diri Anda dan keluarga Anda, tetapi semuanya itu tertuju untuk kemuliaan bagi Tuhan dan melihat akan tangan penyertaan dan berkat Tuhan. Dan juga Anda menjadi orang yang siap dipakai Tuhan, menjadi saksi Tuhan di mana Anda melakukan aktivitas. Untuk para istri, demikian juga. Anda bukan sekedar menjadi pelaku ibu rumah tangga, tetapi Anda juga menjadi hambanya. Anda mengerjakan setiap tugas dan panggilan Tuhan di dalam keseharian Anda, membesarkan anak-anak Anda bersama dengan suami Anda, dan juga Anda mengerjakan setiap tugas dalam pelayanan gereja di mana Tuhan percayakan Anda, dan Anda juga mengambil bagian seturut dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu di dalam Tuhan, juga Anda mendidik anak-anak Anda. Hai anak-anak, Anda sebagai juga bagian di dalam tiang-tiang dalam rumah Tuhan, di gereja, di dalam pelayanan juga Anda, di mana Anda berada. Anda selama masih menjadi siswa, menjadi mahasiswa, apapun beraktivitas Anda juga harus melakukan tugas perintah Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Anda tidak bisa hidup dengan semaunya. Orang anak muda bilang semaunya gue, tidak bisa. Anda juga harus menerima tugas dan panggilan Tuhan. Karena Yesus sudah terangkat ke sorga. Dan tentunya anak-anak muda juga dibutuhkan untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan dan anak-anak muda, kita tahu sekarang dunia ini semakin hari semakin tidak menentu. Kejahatan demi kejahatan sudah terjadi. Bukan saja ketika bagi mereka orang yang sudah dewasa, tapi anak-anak kecil. Kita sudah dengar banyak berita bagaimana anak-anak kecil juga sudah terjerumus dalam kejahatan, terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak pantas bahkan sebelum waktunya, tetapi mereka sudah mengerjakannya. Dan untuk itu, ini siapa yang menjangkau? Siapa yang menjadi teladan? Tentunya Anda
Hai anak-anak muda, Anda harus kerjakan tugas Anda yang Tuhan percayakan. Perintah ini menunjukkan tentang apa? Tentang keselamatan yang perlu diberitakan kepada setiap pribadi yang hidup di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dalam Tuhan, mari kita ambil bagian ini untuk tugas Anda, supaya keselamatan itu bisa didengar, bisa diterima oleh semua orang. Sekarang banyak media, banyak cara untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Ya, media yang sekarang bermunculan di dunia teknologi yang semakin canggih, memudahkan Anda bisa memanifestasikan bagaimana karya dan kecanggihan teknologi menjadi bagian alat untuk menyampaikan tentang kesaksian Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Hal yang berikutnya yang tidak kalah penting tentunya yang Anda dan saya mesti mengerti kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa? Dia menggenapi akan janjinya bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia akan utus, dia akan minta kepada Bapa untuk seorang penolong. Yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu turun setelah Yesus naik ke sorga. Selama Yesus ada di dunia, Yesus mengerjakan bagian perintah Bapa. Dia menyertai kehidupan setiap umatnya pada zaman itu. Dan kita tahu, setelah Yesus naik ke sorga, dia mengatakan, aku tidak akan tinggalkan piatu setiap umatku, tetapi aku akan minta kepada Bapa, yaitu apa? Seorang penolong. Dan kita tahu hal yang berikutnya, hal yang keempat, di mana kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada satu penggenapan tentang janjinya tentang seorang penolong. Tuhan Yesus kembali ke sorga, dia meninggalkan kita, dan dia membiarkan kita tanpa ada satu kuasa. Tapi dia berikan satu kuasa dalam pribadi Roh Kudus. Untuk itu apa? Roh Kudus diberikan untuk menyertai Anda dan saya di dalam melakukan tugas, memenuhi panggilan Tuhan. Talenta dan karunia kita ketika kita disertai dengan kuasa Roh Kudus, tentunya ada sesuatu hal yang berbeda dengan segala kemampuan yang kita miliki sebagai manusia biasa. Dan dia juga akan menguatkan Anda dan saya ketika mengerjakan segala sesuatu di muka bumi ini. Ketika Anda sekolah, ketika Anda belajar, ketika menugaskan pekerjaan rumah tangga, hai para ibu, dan juga para suami yang melakukan kegiatan dalam dunia sekuler, dalam marketing place, Anda juga akan diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan dan segala macam kesulitan yang semakin hari bukan semakin kecil, tetapi tentunya semakin memberatkan. Dan juga dia akan menuntun, Roh Kudus akan menuntun Anda dan saya kepada rencana Tuhan, dan akan membawa Anda dan saya kepada setiap janji dan penggenapan akan waktunya Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Dan juga dia akan memberikan Anda damai sejahtera. Dia akan memberikan Anda senantiasa penghiburan. Dia bukan hanya menghibur seperti dunia, tetapi dia menghibur damai sejahtera, sehingga Anda bisa berpikir dengan jernih. Anda memiliki hati yang kuat ketika Anda menghadapi dalam setiap tantangan, dalam setiap kehidupan keseharian Anda. Jadi jelas Bapak Ibu saudara Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bukan berarti berakhirnya pelayanan Tuhan Yesus Kristus, tetapi pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan sudah berikan, betul Yesus sudah selesai. Tetapi tugas Bapa di surga untuk dunia ini, apa yang menjadi rencana Bapa di surga untuk dunia ini belum berakhir. Untuk itu Anda dan saya tentunya harus memperhatikan dengan baik. Bapak Ibu dalam Tuhan, mari saat-saat seperti ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa kembali merenungkan apa yang sudah kita kerjakan selama Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Ya, kita bukan saja memperhatikan atau mengeluh atau bersungut-sungut atau mengatakan hal-hal yang mustahil ketika Anda menjadi murid Kristus, menjadi umat Tuhan, tetapi Anda yakin sekali bahwa Yesus tidak meninggalkan Anda. Bapa di surga bukan menutup semua pintu-pintu berkat-Nya, tetapi Dia akan senantiasa membuka dan menantikan setiap kehidupan umat Tuhan yang mau tetap mengasihi, yang mau tetap setia, dan yang mau memenuhi panggilan dan mengerjakan apa bagiannya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mari kita renungkan dengan baik pada hari yang ini yang terbaik. Saya percaya khotbah tentang tujuan kenaikan Tuhan Kristus adalah khotbah yang dikhotbahkan setahun sekali. Ini bukan sekedar untuk merayakannya, tetapi untuk mengingatkan kembali
Sampai sudah di mana posisi kita? Sampai di mana apa yang sudah kita kerjakan di dalam panggilan Tuhan? Saya berdoa setiap Anda yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, biarlah Anda tetap ada di dalam rancangan Tuhan, Anda ada dalam kekuatan Tuhan, dan Anda juga dalam penyertaan Tuhan, sehingga melalui kehidupan Anda dan saya, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang diperkenalkan kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuntun setiap kami Tuhan, karena sungguh kami gak akan mampu berjalan kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami. Kami sungguh tidak akan kuat Tuhan kalau Tuhan tidak tuntun tangan kami Tuhan. Amin, Yesus, haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan sekarang kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Nyatakan sekarang Tuhan, nyatakan sekarang kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akhiri dalam ibadah pagi hari ini dengan sama-sama kita masuk dalam doa untuk dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, hamba bersyukur kalau hari ini kami semua bisa masuk di dalam perenungan akan makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus surga. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu di muka bumi ini ada satu hal yang patut kami renungkan dengan baik. Dan setiap umat manusia yang sudah meresponi akan panggilan-Mu, dan mereka yang sudah hidup di dalam kehendak-Mu sampai saat ini. Bapa, kiranya pewahyuan, kiranya penyertaan-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka, dan mereka boleh menikmati setiap akan rencana-Mu, dan bukan hanya sekedar mereka menikmati, tapi mereka juga bisa membagikannya kepada setiap orang yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, yang sedang mencari dan merindukan akan kuasa dan kasih-Mu dan bahkan pertolongan-Mu. Untuk itu Bapa di surga, hamba berdoa kalau ada umat-Mu yang pada hari ini di tengah-tengah dalam suasana kehidupan yang semakin tidak menentu, dan mereka butuh kekuatan-Mu, mereka butuh bimbingan-Mu, mereka butuh tuntunan-Mu, dan mereka butuh kuasa-Mu yang sebagaimana Engkau janjikan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang menyertai, dan kiranya Engkau yang juga senantiasa membimbing mereka sampai mereka bisa melihat akan keajaiban-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga semakin hari mereka semakin hidup takut dan dekat kepadamu. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa untuk negara dan bangsa kami, yang kami yakini Tuhan, Engkau sudah menyertai kehidupan kami, dan Engkau juga akan memberkati negara bangsa kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, dan negara bangsa kami ini boleh menceritakan akan kemuliaan-Mu, dan menyaksikan akan kebesaran-Mu, sehingga nama-Mu Tuhan lagi sekali, dan kerajaan-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau menyertai kehidupan umat-Mu di mana saja berada, dan berkati umat-Mu pada saat ini, dan setiap mereka yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelum kami mengakhiri, biarlah berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan setiap umat-Mu di mana saja mereka berada, sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin.
Tuhan memberkati kita semuanya.